Hai, saya Octariana Sari. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai proyeksi neraca. Proyeksi neraca. Proyeksi neraca adalah prediksi jumlah dan kerincian kekayaan yang akan dimiliki perusahaan beserta seluruh kewajibannya, baik kepada kreditor maupun kepada pemegang saham pada suatu periode tertentu di masa mendatang. Dua bagian besar neraca, yaitu terdiri dari sisi aktiva dan sisi pasiva. Sisi aktiva berisi daftar kekayaan perusahaan beserta rincian jenis dan jumlahnya, sedangkan sisi pasiva berisi kewajiban perusahaan kepada pihak kreditor dan kepada pemegang saham atau pemilik perusahaan. Kedua, ada elemen neraca. Berikut ini yang termasuk merupakan elemen neraca, yaitu aktiva, yaitu terdiri dari aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap berwujud, aktiva tetap tidak berwujud, dan aktiva lain-lain. Aktiva lancar adalah semua harta perusahaan yang diharapkan dapat berubah menjadi uang dalam tempo 1 tahun, seperti kas, surat-surat berharga, piutang usaha dan piutang wesel, piutang karyawan, persediaan, biaya-biaya yang dibayar di muka, perlengkapan usaha, dan lain-lain. Investasi jangka panjang adalah dana yang ditanamkan pada berbagai jenis aktiva yang diharapkan memberikan penghasilan bagi perusahaan, seperti investasi dalam surat berharga, investasi dalam anak perusahaan, investasi dalam aktiva tetap berwujud seperti tanah, dan lain-lain. Selanjutnya, ada aktiva tetap berwujud, yaitu semua aktiva yang berumur lebih dari 1 tahun dan memiliki wujud fisik, seperti peralatan kantor, kendaraan, mesin, dan tanah. Kemudian, ada aktiva tetap tidak berwujud, yaitu semua aktiva yang tidak memiliki wujud fisik tetapi memiliki manfaat nyata bagi perusahaan, seperti goodwill, hak paten, merek dagang, hak cipta, dan lain-lain. Lalu, ada aktiva lain-lain, yaitu aktiva yang tidak dapat dikelompokkan pada kelompok aktiva sebelumnya, seperti titipan kepada penjual, bangunan, dalam pengerjaan. Pasiva, yaitu terdiri dari hutang lancar, pendapatan diterima di muka, hutang jangka panjang, dan ekuitas pemilik. Hutang lancar adalah kewajiban perusahaan yang akan jatuh tempo dalam waktu setahun, seperti hutang usaha, hutang wesel, dan hutang pajak. Hutang jangka panjang adalah kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Contohnya, hutang bank dan obligasi. Selanjutnya ada ekuitas pemilik, yaitu adalah semua kewajiban perusahaan kepada pemilik perusahaan. Contohnya, modal atau modal saham dan laba ditahan. Ketiga, faktor yang berpengaruh. Dipengaruhi secara langsung oleh anggaran parsial yang lain atau kondisi yang lain. Contohnya yaitu ada kas, piutang usaha, dan persediaan. Ada perlengkapan, aktiva tetap, hutang usaha. Kemudian, di sini juga tertera ada hutang bank, obligasi, modal saham, dan laba ditahan. Metode dan formula. Untuk menyusun proyeksi neraca, metode yang paling mudah adalah menggunakan persamaan akuntansi dasar, yaitu aktiva sama dengan pasiva atau aktiva sama dengan hutang plus modal. Berikut ini adalah contoh soalnya. PT Tintamas adalah sebuah produsen pulpen yang berlokasi di Jakarta. Berkaitan dengan proses penyusunan proyeksi neraca perusahaan tersebut untuk akhir tahun 2009. Tim penyusun anggaran perusahaan tersebut mengumpulkan berbagai data berikut ini. Sedangkan dari berbagai anggaran parsial yang lain, diketahui data-data penunjang sebagai berikut ini. Berikut ini adalah cara penyelesaiannya. Dan ini merupakan kertas kerja proyeksi neraca tahun 2009.
Bagian yang A, transaksi penjualan kredit ini akan menambah rekening piutang usaha dan menambah rekening laba ditahan sebesar 1 miliar rupiah. Yang B, transaksi penerimaan piutang ini akan menambah rekening kas dan mengurangi rekening piutang usaha sebesar 700 juta rupiah. C, transaksi pembelian peralatan kantor ini akan menambah rekening peralatan kantor dan mengurangi rekening kas sebesar 40 juta rupiah. Yang D, transaksi pemakaian peralatan kantor ini akan mengurangi rekening peralatan kantor dan mengurangi rekening laba ditahan sebesar 36 juta rupiah. Yang E, transaksi penjualan kendaraan ini akan menambah rekening kas dan mengurangi rekening aktiva tetap sebesar 300 juta rupiah. F, pembelian kendaraan sebesar 845 juta, di mana 445 juta akan dibayar tunai dan sisanya kredit, akan menambah rekening aktiva tetap sebesar 845 juta dan mengurangi rekening kas sebesar 445 juta, serta menambah rekening hutang usaha sebesar 400 juta. J, transaksi pembelian bahan baku secara kredit ini akan menambah rekening persediaan bahan baku dan menambah rekening hutang usaha sebesar 800 juta rupiah. H, transaksi pembayaran hutang usaha ini akan mengurangi rekening hutang usaha dan mengurangi rekening kas sebesar 550 juta rupiah. I, transaksi pembayaran hutang bank ini akan mengurangi rekening hutang bank dan mengurangi rekening kas sebesar 200 juta rupiah. Yang J, transaksi pembagian dividen ini akan mengurangi rekening kas dan mengurangi rekening laba ditahan sebesar 350 juta rupiah. K, transaksi pencatatan biaya produksi sebesar 550 juta akan menambah rekening persediaan barang jadi sebesar 550 juta dan mengurangi rekening kas sebesar 225 juta, mengurangi rekening persediaan bahan baku 300 juta, dan mengurangi rekening aktiva tetap 25 juta. L, transaksi biaya operasi 380 juta rupiah akan mengurangi rekening kas sebesar 360 juta dan mengurangi rekening kas sebesar 225 juta dan mengurangi rekening aktiva tetap sebesar 20 juta rupiah, mengurangi rekening laba ditahan sebesar 380 juta. Terakhir, yang M, transaksi pencatatan harga pokok penjualan sebesar 600 juta ini akan mengurangi rekening persediaan barang jadi sebesar 600 juta rupiah dan mengurangi rekening laba ditahan sebesar 600 juta rupiah. Dan seperti inilah proyeksi neraca per 31 Desember 2009. Demikianlah penjelasan mengenai proyeksi neraca dari saya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Bye-bye.